Sholat suruh. Betul. Betul. Yang ketiga, apabila kita waktu mudanya banyak bolong-bolong sholat, nah itu sholat obat nasuha atau perlu dikodok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang tentunya semoga yang hadir pada kesempatan kajian kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kehidupan kita, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah usianya. Tentu pula semoga bapak-bapak, ibu-ibu ini selalu sehat walafiat, karena kesehatan itu mahal, tapi lebih mahal kalau sakit. Apalagi insya Allah kesehatan ini menjadi modal kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Salah satunya selepas maghrib di malam Senin kita tidak pulang tapi duduk dulu di majelis ilmu. Saya kira ini Masjid Al-Hidayah akan sepi karena banyak orang jalan-jalan. Ternyata bapak-bapak kok nggak pada jalan-jalan nih. Lagi nggak punya uang atau memang lagi ngirit? Jalan-jalan Ustaz, kan jalan-jalannya nggak harus liburan. Alhamdulillah kita juga jalan-jalan di taman-taman surga. Salah satunya yaitu majelis ilmu. Tentunya hadirnya kita di majelis ilmu ini, duduknya kita di Masjid Al-Hidayah ini semoga menjadi kenangan manis besok di yaumul qiyamah ketika Allah memberikan pahala yang besar buat kita. Tentunya kalau ada salah satu dari jamaah kita kok nantinya di akhirat kok ditonjokin malaikat, semoga jamaah yang lain juga, loh malaikat itu teman saya, loh temennya toh kapan? Rajin ngaji dulu. Oh rajin ngaji toh? Iya, ya udah sono. Alhamdulillah, karena yang bisa memberi asy-syafaat al-uzma, syafaat yang besar itu hanya Nabi. Tapi selain asy-syafaat al-uzma itu nanti banyak syafaat-syafaat yang lain. Ya Pak ya, mulai dari Quran, kemudian anak yang meninggal dulu dari orang tuanya yang masih kecil anaknya, itu kan juga memberi apa? Syafaat. Termasuk insya Allah juga hadirnya kita di sini itu menjadi wasilah untuk menjadi penggugur dosa-dosa kita, karena duduk di majelis ilmu itu butuh kesabaran. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak orang yang nggak sabar setelah maghrib pulang, ya Pak ya. Berarti ya mungkin ada acara lain. Bukan berarti kita lebih baik, tapi insya Allah yang di sini semuanya melakukan kebaikan. Apalagi hari ini Pak, kita akan membahas fikih ibadah sebagai lanjutan dari 2 bulan yang lalu, karena kita sudah menyepakati kalau bicara mengenai fikih karena cukup luas, kita selang-seling antara ibadah dan muamalah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum tentang mahram gara-gara rodoah. Semoga masih ingat. Tapi kalau nggak ingat ya nggak apa-apa ya Pak ya.
Karena Bapak bisa beralasan, oh iya Ustaz, bulan lalu saya nggak hadir. Nah, lumayan. Tapi kalau Ustadznya kok lupa, khawatirnya nanti ya nggak nambah-nambah ilmunya ya. Makanya saya punya catatan tentang kajian saya di Al-Hidayah, kapan saja, judulnya apa saja, itu ada catatannya, dan materinya juga sudah saya buatkan dalam bentuk PowerPoint maupun bukunya. Kalau nanti Bapak mau boleh saya kasih, tapi bentuknya PDF ya Pak ya, kalau mau. Ini sebagai bacaan-bacaan kita. Dan hari ini kita melanjutkan 2 bulan yang lalu, di mana kita telah membahas tentang mengingatkan imam sholat jamaah. Ya, termasuk kita juga sudah membahas tentang tasbih dan tepuk tangan bagi jamaah. Tapi kita akan review singkat dari apa yang kita bahas, karena insya Allah hari ini tema besar kita yaitu mengingatkan bacaan imam ketika imamnya keliru. Bahasa Arabnya adalah al-fathu alal imami. Al-fathu, al-fathu itu artinya apa? Fataha, membuka. Kenapa membuka? Karena kadang-kadang Pak, imam itu kalau lagi baca, meskipun hafalan Qur'annya bagus, suatu ketika ya kadang-kadang ngeblank juga ya Pak ya. Nah, ini kalau jamaahnya kok imamnya hafid, yang dibaca bukan surat-surat awal dan akhir-akhir Quran, kok di tengah-tengah. Oh, ini kalau imamnya wama wama gitu ya. Ini jamaahnya bingung, yang belakang bilang kul huwai ya suwen. Kadang-kadang kan imamnya lupa, jamaahnya nggak ada yang bisa, yang tahu. Nah, terus gimana dong? Nah, ini ya, makanya kalau kita bicara mengenai jamaah itu apa? Imam itu menjadi pemegang kendali dari sholat itu sendiri, meskipun kadang-kadang imam keliru. Ya, kita kemarin sudah membahas secara umum mengingatkan imam itu tidak dengan bicara, karena bicara ketika sholat itu dianggap membatalkan sholat ya Pak ya. Ketika orang sholat kok bicara, difahami pembicaraannya, itu sholatnya apa? Batal. Meskipun bilang sholat nggak boleh ngomong, batal loh kan itu ya. Ya berarti dia apa? Batal ya Pak ya. Oke, ini secara umum. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai hadis tentang mengingatkan imam, itu secara umum hadisnya riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya, saya lupa, ini belum saya terjemahkan, tapi saya akan sampaikan pernyataan dari Imam An-Nawawi ya Pak ya, bahwasanya kalau kita bicara mengenai mengingatkan imam, ini macam-macam kesalahan imam yang perlu diingatkan itu ternyata tidak satu, meskipun hadisnya satu. Hadisnya, mohon maaf dulu, bukan riwayat Imam Muslim tapi riwayat Imam Bukhari. Nabi cuma menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi cuma menyebutkan at-tasbihu lirrijal, tasbih itu untuk laki-laki, wat tasfiku, dan tepuk tangan lin nisa'i untuk perempuan. Meskipun kadang-kadang hadis ini Pak ringkas, dalam memahaminya itu tidak bisa cuma bermodal satu hadis. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan kalau tepuk tangan itu hanya untuk ibu-ibu, berarti bapak-bapak nggak boleh. Dalilnya apa? Oh ini tepuk tangan kan buat siapa? Perempuan ya Pak ya. Loh, nggak ada redaksi melarang, cuma Nabi memberikan kalau laki-laki dengan tasbih, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan ini, tapi nepuk saja ya Pak ya, sekali. Kalau tepuk tangan banyak itu ini ya apalagi tepuk perempuan. Ini tidak ada sama sekali larangan tepuk tangan. Kalaupun ada, di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sesungguhnya doanya orang kafir, ibadahnya orang kafir ketika mau mengelilingi Ka'bah itu Pak, itu dengan tepuk tangan dan siul-siul ya Pak ya. Hanya saja ayat tadi tidak memberikan dalil tentang larangan siul-siul dan tepuk tangan.
Karena hadis ini Pak itu bicara mengenai imam ketika keliru secara umum mengingatkannya laki-laki dengan baca apa? Tasbih, perempuan dengan menepuk tangan. Meskipun cara menepuk tangan nanti berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang enggak begini tapi begini, karena pas gini ya Pak ya, gini itu ya. Ada yang bilang begini, itu tentang tepuk tangannya tidak ada hadisnya, makanya ulama itu beristihad. Dan kalau berbeda nggak apa-apa, oke ya, karena Nabi cuma bilang menepuk apa? Tangan, oke ya. Ini untuk hadisnya secara umum. Hanya saja ternyata Pak, dalam bab mengingatkan imam itu tidak cuma sekedar tasbih atau tepuk tangan ya, karena kesalahan imam itu juga tidak satu model. Oke, ada kalanya kesalahan itu fatal, maka mengingatkan imam hukumnya wajib. Ketika tidak diingatkan kok sholatnya tidak sah, berarti mengingatkan imam hukumnya apa? Wajib. Contoh ya, imam ketika sholat maghrib setelah takbir tidak baca surat Al-Fatihah, mungkin lagi mikirin apa gitu ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Loh kok qul hu? Berarti tidak baca surat apa? Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Maka mengingatkannya hukumnya wajib. Imam kok tidak iktidal, habis rukuk kok tidak sami Allahu liman hamidah langsung sujud, berarti makmum wajib apa? Mengingatkan, karena sholat tanpa iktidal sholatnya tidak sah. Cara ngingetinnya gimana? Dengan baca apa? Tasbih, subhanallah ya Pak ya, bangun. Oke, meskipun nanti ulama berbeda pendapat kalau sudah bangun itu apakah sebelum salam sujud sahwi atau tidak, karena tidak ada hadisnya ya Pak ya. Oke, tapi mengingatkan untuk yang ditinggalkan atau ditambah kok parah. Kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah, kalau ditambah sholatnya nggak sah, mengingatkan imam hukumnya apa? Wajib ya. Tapi kalau diingatkan kok tidak mau atau tidak dengar atau tetap melanjutkan, maka makmum tidak boleh makmum kepada imam yang tidak sah sholatnya. Nah, ini sikap. Contoh ya, ketika imam itu meninggalkan rukun sholat, makanya Pak, ulama dulu itu benar-benar mencari formula, ini rukun, ini bukan. Kenapa? Karena hadisnya Nabi tidak pernah menyebutkan ini rukun loh, ini tidak rukun loh ya Pak ya. Nabi tidak menyebutkan, Nabi cuma menyebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholalah kalian seperti kalian melihat saya salat. Tapi di dalam hadis itu tidak disebutkan, oh takbiratul ihram itu rukun, takbir intikal itu tidak rukun, itu tidak disebutkan. Siapa yang menyebutkan? Para ulama ya Pak ya. Makanya dari sini ketika kesalahannya fatal, meninggalkan rukun atau menambahi rukun, sudah diingatkan kok ternyata tidak mau, malah tetap, berarti makmum tidak boleh ikut imam yang sholatnya tidak sah. Contoh ya Pak ya, sholatnya sholat zuhur 4 rakaat ya Pak ya, ternyata ketika sudah 4 rakaat kan nggak boleh menambah bilangan sholat. Oke, ternyata ketika sudah 4 rakaat imamnya tahu-tahu berdiri Allahu Akbar, makmumnya yakin kalau sholatnya sudah 4. Wah, ini kacau nih Pak. Karena apa? Karena kadang-kadang imamnya juga yakin kalau sholatnya belum 4. Nah, ini nanti jadi kacaunya gini, sudah subhanallah ya Pak ya, imamnya masih berdiri subhanallah ya Pak ya, subhanallah subhanallah gitu. Ini malah jadi ngingetin, jangan gitu ya, subhanallah gitu ya. Kalau ternyata imamnya yakin kok belum 4, makmumnya yakin sudah 4, berarti ya makmum tidak boleh mengikuti kesalahan imam yang fatal. Karena sholat zuhur tidak boleh lebih dari 4 rakaat. Makanya dalam posisi seperti itu,
Kalaupun sudah diingatkan kok imamnya berdiri untuk rakaat yang kelima, maka makmum tidak boleh ikut kesalahan imam. Makmum wajib memisahkan diri, namanya apa? Mufaroqah. Ini sudah saya pernah bahas dan mungkin masih ingat ya Pak ya. Kita itu kadang-kadang wajib memisahkan diri dari imam. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Yang mana ini berbeda ketika imamnya Pak kok tidak tasyahud awal ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau tasyahud akhir hukumnya rukun, menambah satu bilangan sholat itu tidak boleh. Tapi kalau tasyahud awal hukumnya tidak rukun tapi sunnah abad ya Pak ya. Dalam madzhab Syafi'i kalau kelupaan ditinggalkan, makanya sholatnya tetap sah, tapi sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Kalau ternyata sudah diingatkan kok imamnya tetap lanjut berdiri, berarti kesalahan ini tidak fatal. Makanya ulama menyebutkan kalau rakaat yang kedua masuk ketiga kok tidak tasyahud awal, sudah diingatkan kok imamnya berdiri tegak, makanya makmumnya ikut saja imam. Meskipun makmumnya bilang, ya kan yang salah nggak saya, ya Pak ya. Tapi kalau sudah ikut berdiri, berarti nanti Pak sebelum salam imamnya sujud apa? Sahwi. Berarti makmumnya juga ikut apa? Sujud sahwi. Karena kesalahannya Pak dalam bab sunnah abad. Ini dalam madzhab Syafi'i. Sunnah abad itu ada dua. Yang pertama tasyahud awal duduknya, yang kedua kunut dalam madzhab Syafi'i. Tapi kalau kesalahannya bukan rukun, bukan sunnah abad, maka tidak harus diingatkan dengan tasbih. Contoh ya Pak ya, ketika takbiratul ihram itu rukun, tapi kalau takbiratul intikal, takbir pindah dari bilangan apa namanya gerakan sholat itu kan tidak rukun tuh Pak tuh, sunnah ya Pak ya. Sunnahnya sunnah hayat. Itu kalaupun tidak dilakukan saja sholatnya tetap sah. Artinya kalau imam kok keliru, harusnya sami Allahu liman hamidah, ternyata imamnya malah Allahu akbar. Loh, kok takbir? Kan harusnya tasmi ya Pak ya. Ini Pak, imamnya wajib mengulang nggak Pak? Tidak. Sholatnya sah nggak? Sah ya Pak ya. Oke, kenapa? Karena takbir intikal bukan rukun tapi sunnah hayat. Kalaupun tidak dilakukan, sholatnya tetap apa? Sah. Contoh, imam ini sholat isya, habis baca surat Al-Fatihah, terus Allahu Akbar, lah kok ruku? Ya. Gitu Pak, kalau sudah ruku, ya udah lanjutin aja. Ya, nggak usah kembali lagi karena sudah melakukan rukun berikutnya. Lah, kok enggak ini apa namanya baca surat-suratan Ustadz? Ya, pertanyaannya gini, orangnya kalau sholat ya sholat maghrib, sholat isya di rakaat 1 dan 2 kok nggak baca surat-suratan, berarti sholatnya sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Tapi kalau belum rukuk sempurna kok subhanallah kok balik lagi, ya udah berarti baca apa namanya suratnya, tapi sebelum salam tidak usah apa sujud sahwi. Oke, kira-kira bisa difahami secara umum ya Pak ya. Berarti imam itu kadang-kadang melakukan kesalahan baik menambah maupun mengurangi. Kalau kesalahannya fatal, yaitu yang ditambah itu bilangan rukun, kalau yang ditinggal itu rukun sholat, berarti kalau ditinggalkan atau ditambah sholatnya tidak sah, maka wajib mengingatkan. Kalau ternyata diingatkan kok tidak mau, berarti makmumnya tidak boleh mengikuti kesalahan imam ya Pak ya. Tapi kalau salahnya kok bukan rukun tapi sunnah ya, nanti ulama menyebutkan kalau mau diingatkan monggo, kalau tidak diingatkan nggak apa-apa ya Pak ya. Sebentar. Nah, pegang. Oke. Nah, ini apa tentang mengingatkan gerakan. Sekarang kita akan berbicara mengenai mengingatkan bacaan. Nah, oke, ini kemarin kita sudah bahas. Makanya saya apa namanya sedikit
dipercepat. Kemudian ya, ini apa namanya, ulama juga menambahkan, para ulama memberikan apa dalil. Ini Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ulama menyebutkan, mengingatkan orang yang tidak sholat, yang mengingatkan adalah orang yang sholat, itu ternyata boleh, ya Pak ya. Tapi caranya tidak dengan bicara, tapi dengan apa? Tasbih. Ini Pak, saya kira sesuatu yang mungkin jarang dibahas. Saya akan bacakan redaksionalnya dari Imam An-Nawawi begini. Fa inih taja ila tanbihin au itnin lidakhilin au nahwihi. Kalau orang itu dalam keadaan sholat, kok ingin memberikan kabar tentang mengingatkan sesuatu atau mengizinkan orang untuk masuk dari suatu tempat, maka sabbaha ingkana rojulan wa soffaqat ingkana timra'atan hadza madhabuna wa madhabu Malik wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum wal jumhur minas salafi wal khalafi. Kata Imam Nawawi, Pak, kalau ada orang sholat, ya Pak ya, kok ternyata ada orang yang butuh diingatkan, ya, bisa jadi dia sholat atau tidak sholat, atau butuh izin untuk lewat atau masuk. Ternyata Imam Nawawi dan juga ulama-ulama dari madhab salaf dan khalaf menyebutkan orang yang tadi sholat boleh mengucapkan apa? Tasbih, ya Pak ya. Meskipun tadi yang saya katakan ini jarang sekali Pak. Contohnya gini, Bapak sholat sunnah, temannya Pak sholat di samping, ya Pak ya, Allahu Akbar gitu kan, teman kita sudah sholat, kebetulan ada apa, tasnya, dia tahu-tahu pulang tasnya ketinggalan. Itu Pak, dalam madhab Syafi'i dan ulama-ulama salaf dan khalaf itu boleh mengingatkan dengan cara baca apa? Tasbih. Yang baca tasbih siapa Pak? Orang yang sholat, meskipun nggak lazim, ya Pak ya. Subhanallah, ya Pak ya, apaan? Tasnya ketinggalan. Gitu Pak, aslinya boleh. Atau mengingatkan sesuatu yang bahaya. Contohnya ada anak kecil, ya Pak ya, mau lewat begitu kok mau jatuh, subhanallah, itu ternyata boleh. Atau ada orang yang mau masuk rumah, kok dia ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, kan nggak boleh jawab salam tuh Pak tuh. Untuk memberi tanda bahwasanya boleh masuk, itu boleh dengan apa? Tasbih, ya Pak ya. Subhanallah, itu boleh sholat dengan apa? Baca tasbih untuk memberikan kabar kalau kita sedang sholat. Dan ini saya anggap jarang sekali kita praktekkan, ya Pak ya, tapi boleh. Ya, artinya kalau misalnya Pak kita lagi sholat gitu, terus istri kita, Pak, saya mau izin dulu berangkat ngaji ya, ya Pak ya. Suaminya lagi sholat Pak, itu Pak boleh dengan jawab Pak, subhanallah, ya ya. Itu aslinya Pak boleh Pak. Ya, tidak batal sholatnya. Yang batal itu ketika bilangnya subhanallah, yaudah berangkat, tapi pintunya tutup ya, itu berarti batal. Tapi kalau tasbih itu Pak tidak masalah ketika sholat memberikan kabar kepada orang lain. Ya, meskipun saya tadi katakan ini jarang sekali apa dibahas, tapi para ulama memperbolehkan, bahkan dari para ulama salaf juga begitu. Oke, sekarang kalau tadi secara umum mengingatkan gerakan, kalau mengingatkan bacaan bagaimana? Nah, disinilah yang oleh para ulama disebut dengan al-fathu alal imami. Ya, caranya mengingatkan beda dengan ketika lupa atau keliru gerakan. Ya, caranya bagaimana? Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Nabi pernah salat, faqara fiha, Nabi membaca ketika sholat, falu bisa alaihi, kemudian bacaannya itu keliru-keliru Pak. Berarti ya Nabi ya manusia ya Pak ya, pernah juga keliru bacaannya. Cuma Pak, sayangnya sahabat Nabi pada diem saja, nggak berani ngingetin. Ya misalnya nih, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wat tawasaw bil haqqi wat tawasaw bil marhamah. Ya Pak ya. Marhamah. Itu Pak. Ternyata ketika Nabi itu keliru begitu, ya Pak ya. Falamman sarafa qala li Ubay.
Nabi ketika selesai sholat bilang kepada Ubay. Kenapa bilangnya kepada Ubay? Karena Ubay itu Pak, orang yang hafalannya juga banyak. Makanya ketika sholat dia nyari, baik Ubay, as-sholaita ma'ana, tadi sholat bareng kami nggak? Terus Ubay bilang, qala na'am, iya Nabi. Terus Nabi bilang, fama mana'aka, tapi kalau tadi sholat bareng saya, kenapa kok tadi saya keliru nggak diingetin? Ya Pak ya, makanya kalau pas keliru itu bisa Pak. Ini tadi, tadi keliru kok nggak diingetin, kenapa? Ya Pak ya, karena sahabat Nabi itu Pak, ketika Nabi keliru itu nggak berani mengingatkan karena bisa jadi bukan keliru tapi beda hukum atau ganti hukum. Ya, makanya sahabat Nabi ketika Nabi keliru diam saja, tapi Nabi bilang, engkau kenapa nggak mengingatkanku tadi? Lah, mengingatkan bacaan imam itu namanya al-fathu alal imam. Ya Pak ya, nanti hukumnya bagaimana? Kita akan bahas. Saya akan bacakan hadisnya. Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Imam Abu Dawud, ya. Qala Yahya wa rubbama qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalah fataraka syai'an lam yaqra'hu. Kalau tadi Pak itu keliru-keliru, kalau ini Nabi tidak membaca satu ayat atau ketinggalan. Ya Pak ya, berarti Nabi pernah melompati satu ayat. Oke. Kemudian faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kada wa kada. Setelah sholat, sahabat Nabi bilang, Nabi, ayatnya ini kok nggak dibaca tadi ya? Ya, berarti sahabat Nabi tadi tahu ya Pak ya, kalau Nabi meninggalkan satu ayat. Faqala Rasulullah, hala akartaniha, kata Nabi. Ketika diingatkan, Nabi tadi ninggalin satu ayat ya. Nabi bilangnya apa? Kenapa tadi nggak diingatkan? Ya Pak ya, berarti Pak, mengingatkan bacaan imam itu di zaman Nabi belum pernah terjadi, karena memang yang jadi imam adalah Nabi, tapi Nabi memberikan contoh kalau imamnya salah ingetin, ya Pak ya. Oke, ini hadis yang kedua. Kemudian para ulama ya menyebutkan begini, ini kalau kita bicara mengenai dalilnya ada dua tadi, hanya saja Pak tentang hukum mengingatkan bacaan imam itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Tergantung apa? Tergantung bacaan apa yang diingatkan. Kalau ternyata kelirunya kok bacaan surat Al-Fatihah, yang mana sholat itu tidak sah kecuali Fatihahnya bagus, ya Pak ya. Kok sampai ditinggalkan dan surat Fatihahnya nggak sah, surat Al-Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Berarti mengingatkan imam hukumnya apa? Wajib. Ya Pak ya, misalnya kadang-kadang ada orang yang bacaan Fatihahnya itu keliru, berarti mengingatkan imam ketika yang keliru adalah bacaan surat Al-Fatihah, hukumnya wajib karena sholat itu harus dengan baca surat Al-Fatihah. Tapi bacaan lain selain surat Al-Fatihah karena hukumnya sunnah, para ulama bilang kalau ternyata imam ingin diingatkan, kita boleh mengingatkan. Kalau imamnya kok tidak ingin diingatkan, berarti kita nggak usah buru-buru mengingatkan. Bahkan ketika buru-buru mengingatkan, kadang-kadang imamnya malah tambah lupa, ya Pak ya. Oke, makanya kalau kita baca dalam kitab Mushaf fikihnya dikatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan lil muqtadi, bagi orang yang makmum, ayak jala bil fathi, kok buru-buru mengingatkan imam, wa yukrahu lil imami, ya, dan dimakruhkan juga untuk imam ayul ji'ahum ilaihi bi'yaskuta ba'dal hasri au yukarriral ayata bal yarka'u idza ja'a wa nuhu au yantakilu ayata ila ayatin ukhra laisa fi wasliha ma yufsidu sholata au yantakilu ila surati ukhra. Ini dalam kitab Mushaf fikih dikatakan begini, kalau ada imam kok keliru bacaannya bacaan sunnah, maka makmum jangan buru-buru mengingatkan, karena bisa jadi Pak, imam ketika mengulangi ayat itu bukan karena lupa, tapi karena apa? Ternyuh, kesentuh dengan ayat tadi, ya Pak ya. Kan imam kadang-kadang mengulang ayat nih Pak nih. Ya, misalnya nih Pak ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, kan itu Pak ya. Ini imamnya itu benar-benar menjiwai.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu ya, misalnya diulangi. Itu kita nggak usah buru-buru mengingatkan kalau ternyata imamnya itu mengulang bukan karena lupa tapi karena apa? Tadabbur. Ya Pak ya. Oke. Tapi kalau sudah diulang-ulang kok ternyata ini kayaknya ini bingung ini mau melanjutkan apa, ya Pak ya. Makanya makmumnya itu boleh sunnah mengingatkan bacaan imam. Tapi Pak, kalau imamnya kok ternyata lupa, sudah diulangi 3 kali kok ternyata nggak ada yang mengingatkan, ternyata juga ulama menyebutkan ya sudah, kalau begitu imamnya jangan memberatkan makmumnya. Kenapa? Karena kalau sudah diulangi kok nggak ada yang mengingatkan, itu makmumnya merasa salah ya Pak ya, ini kok nggak ada yang ngingetin. Nah, makanya ulama menyebutkan kalau sudah seperti itu, kalau memang seharusnya sudah boleh sujud, sujud saja langsung nggak apa-apa, atau pindah kepada ayat yang lain yang kira-kira mudah. Ya Pak ya. Makanya kadang-kadang Pak, imam itu waktu sebelum ngimamin itu hafal, tapi giliran waktu imamin ngeblank ya Pak ya. Ternyata jamaahnya juga nggak ada yang tahu. Diulang-ulang juga jamaahnya nggak ada yang ngingetin. Itu Pak, kalau terus-terusan begitu kasihan jamaahnya. Kenapa? Karena merasa kok kita nggak tahu ya Pak ya. Makanya ya udah, kalau begitu langsung sujud saja boleh asalkan ayatnya sudah putus, atau pindah surat atau pindah ayat lain itu juga boleh, lebih bagus daripada memberatkan siapa? Jamaah. Oke Pak ya, ini tentang mengingatkan imam baik gerakan maupun bacaannya, dan insya Allah sebagai pelengkap. Dan kemarin itu kita kebetulan ya Pak ya, waktunya kurang banyak ya, makanya saya coba ini masih ada 15 menit, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi atau divalidasi dari yang saya sampaikan atau yang lain, silahkan. Satu, ibu-ibu juga boleh, silahkan. Ya, Bapak dulu, nanti baru Ibu yang belakang. Yang lain juga boleh, sisi sini boleh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa takbiratul ihram itu hukumnya rukun ya Ustadz ya. Iya betul. Nah, bagaimana kalau misalnya imamnya dia waktu takbiratul ihramnya dia takbirnya tidak hamas tapi diqalqalah, Allahu Akbar. Apakah itu sah sholatnya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kadang ada di satu masjid yang zuhur asarnya imamnya tuh siapa saja gitu loh. Ada seseorang dia nyelonong aja jadi imam, padahal kita tahu bacaan Fatihahnya itu sangat berantakan, tajwid mahmarotnya. Nah, bagaimana ini kalau dia jadi imam? Apakah kita memisahkan diri atau memang kita keluar aja gitu Ustaz? Betul, oke. Terima kasih pertanyaannya, dan ini bagus juga ya. Oke. Orang takbir Allahu Akbar ya Pak ya. Oke. Ini berarti qalqalah dong kan gitu ya Pak ya. Oke. Sebenarnya Pak, ya, kalau takbiratul ihram itu termasuk rukun. Ya. Kalau memang benar-benar qalqalah dan kafnya kok jadi qaf, maka akbar itu beda dengan akbar. Berarti maknanya sudah beda, bukan maha besar. Karena akbar itu maknanya kuburan ya Pak ya. Makanya bisa jadi pertama kita salah dengar. Bisa jadi dia hamas akbar tapi kita dengarnya akbar ya Pak ya. Tapi kalau yang ngomong begitu nggak kita saja, hampir semua orang bilang begitu. Ya udah, berarti masjidnya harus bersikap, bisa diingatkan, bisa diadakan pelatihan imam. Karena kadang-kadang Pak, mengingatkan orang lain itu Pak, itu kadang-kadang harus ada seninya ya Pak ya. Karena kadang-kadang orang itu salah, tapi diingetin salah, kadang-kadang Pak lebih galak daripada ngingetin. Kadang-kadang begitu. Makanya cara mengingatkan itu bisa disindir dengan pertanyaan gini. Nah, bisa jadi kalau orangnya hadir di sini nanti berarti harus dibenerin kafnya, karena mengganti kaf jadi kof itu maknanya sudah beda. Ya, makanya ketika maknanya beda,
tinggal yang ngomong mengganti itu apakah kita saja atau hampir semua orang. Karena kadang-kadang Pak, pendengaran seseorang itu kadang-kadang beda dengan yang lainnya. Makanya ada Ustadz Tahsin yang baca Fatihah itu sampai 5 bulan karena nggak lulus-lulus ya Pak ya. Harus nih Bismillah, kan itu Pak ya. Ada yang model begitu. Tapi ada yang ya selama tidak keliru banget udah lulus. Makanya akbarnya tadi itu harus dikonfirmasi oleh orang yang ahli, bukan oleh kita. Siapa yang ahli? Ya guru ngajinya, nanti dites. Kalau sudah jadi imam harusnya mau untuk dikoreksi. Ini yang pertama, karena kaf dan kof itu ya Pak ya, itu perbedaannya cukup signifikan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, sholat ya silahkan. Oh iya, kalau sikap kita sebagai makmum Mbak ya. Mufarokoh ya. Oke. Ya, betul. Kalau ada Ustadz Ali bilang katanya tetap sah ya Pak ya, berarti ya itu pendapat beliau. Jadi kalau kita bicara mengenai sah, makanya tadi kita akan lihat bener enggak ya kofnya itu apa, kafnya itu diganti dengan kof. Itu yang perlu dipastikan oleh siapa? Bukan oleh kita, oleh ahlinya. Ya, makanya ketika sudah ada yang ngomong yang ahli, kita ikuti. Kalau kita kok bukan ahli, kok menilai orang yang ahli, makanya kalau dalam posisi seperti itu ikut sholat nggak apa-apa selama yang ngomong tidak sah itu bukan ahli ya Pak ya. Contoh nih, kalau ada orang yang seperti itu terus kita teskan nih, Ustadz kalau ini keliru nggak Ustadz, karena bisa jadi Pak ini nggak keliru tapi modelnya agak dalam kafnya gitu Pak ya misalnya. Tapi kalau ternyata kok Ustadz Tahsinnya bilang enggak ini keliru nih, berarti ya kalau sudah keliru mau nggak mau ya berarti sholatnya nggak sah. Tapi yang bilang keliru dan tidak itu bukan kita. Terus sikap kita gimana? Kalau kita orang awam Mbak, nanya dulu kepada Ustadz bukan hukumnya, tapi bicara Ustadz kalau bacaan seperti ini sudah merubah makna atau belum? Ya Pak ya, makanya harusnya nanya kepada Ustadz yang tadi. Ini sebenarnya kalau akbar ganti akbar itu sudah merubah makna atau belum? Nanti tolong ditanyakan. Oh iya. Iya. Oke. Oh gitu. Jawabannya tetap sah karena beliau jadi imam, jadi makmum ya. Iya. Iya. Oke. Nanti bisa dikonfirmasi ya Pak ya, karena bisa jadi apa ya, pendengaran kita terhadap imam tadi itu bisa jadi pendengaran awam. Oh, semua tahu ya. Oke. Ya nanti berarti dikonfirmasi lagi ke ustadz-ustadz yang lainnya Pak ya. Oke, sebagai tambahan informasi. Tapi kalau secara pribadi ketika kaf kok jadi kof itu sudah merubah apa? Makna. Karena akbar dengan akbar itu beda banget ya Pak ya. Meskipun tadi bener nggak ya ini sudah jadi kol-kolah atau tidak, ini bukan kita tapi Ustadz Tahsinnya. Kalau Ustadz Tahsinnya nggak, itu keliru, ya udah berarti kita ngikuti dari guru kita tadi. Yang kedua, kalau zuhur imamnya siapa saja, ya ini Pak, kalau kita jadi orang yang makmum kadang-kadang kita juga nggak tahu imam kita itu siapa ya Pak ya. Misalnya nih dari kita lagi ke suatu masjid yang umum, terus kita tahu-tahu ini imam nih, kita nggak tahu bacaannya. Tapi kalau kita tahu bacaannya kok Fatihahnya berantakan, kembali kepada berantakannya itu apakah merusak makna Fatihah atau tidak. Ya, terus siapa yang bisa mengatakan itu merusak atau tidak? Ya jawabannya bukan orang awam juga, karena orang awam kok menilai orang awam, ya sama-sama awam ya Pak ya. Nah terus gimana dong Ustadz? Gini,
Kalau surat yang tidak dibaca dengan keras, kan makmumnya itu kan juga baca Fatihah juga. Ini agak mending lah. Kenapa? Karena makmum juga baca surat apa? Al-Fatihah. Makanya ketika sholat zuhur ini, kalaupun Fatihahnya dia keliru, kita tetap baca surat Al-Fatihah dan sholatnya tetap sah. Tapi kalau takbir kan semua orang dengar, Pak. Nggak cuma kita saja, hampir semua orang lah. Nanti semua orang itu kan kira-kira bener nggak ya ini jadi merubah mana atau tidak ya, nanya kepada orang yang ahlinya. Oke, ini semoga bisa diterima jawabannya. Dan satu lagi dari ibu-ibu ada? Oh, silahkan. Iya, sholat suruh. Betul. Betul. Yang ketiga, apabila kita waktu mudanya banyak bolong-bolong sholat, nah itu sholat obat nasuha atau perlu dikodok? Oke, ini yang kedua niat suruh. Oke ya. Oke, yang kedua, yang ketiga tentang pernah tidak sholat. Nah, oke, ini pertanyaannya banyak ya Bu ya. Alhamdulillah nih, alhamdulillah, bagus. Saya senang Bu, bukan berarti jelek tapi saya senang. Karena orang yang nggak tahu itu apa? Bertanya, ya Pak ya. Yang pertama adalah kita sholat nih, kok lupa berapa ya Pak ya. Ini Pak, tidak cuma apa ibu-ibu, bapak-bapak juga sama ya Pak ya. Dan biasanya ketika sholat sendiri itu lebih mudah lupa daripada berjamaah. Kalau jadi imam itu biasanya Pak sebisa mungkin nggak lupa. Kenapa? Nanti kalau lupa jadi omongan ya Pak ya. Makanya kalau bapak kok sholat bareng imam itu kadang-kadang Pak bapak nggak memperhatikan ini rakaat keberapa. Kenapa? Karena tinggal ngikut aja gitu ya Pak ya. Yang repot itu kalau imamnya lupa, bapaknya ngikut imam, bengong, imamnya keliru kok nggak diingetin. Tapi kalau kita kok sholat sendiri misalnya zuhur, ini 4 atau 3 ya, hadisnya ada Bu. Jadi kita suruh ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Berarti kalau 3 atau 4 berarti yang yakin berapa? 3. Berarti tambah 1. Tapi sebelum salam nanti sujud apa? Sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi itu 2 kali. 2 kali sujud maksudnya. Ya, caranya gini. Setelah baca tasyahud akhir sebelum salam nanti langsung sujud. Bisa subhana rabbil a'la atau subhana man la yanamu wala yasbu. Itu yang penting bacaan tasbih. Bangun, duduk ya Bu ya, nggak usah baca apapun, terus sujud lagi, terus bangun, salam kanan kiri. Tapi Nabi menyebutkan kalau sholatnya kok baru 3 berarti tambah 1 pas 4. Kalau sholatnya sudah 4 maka satunya itu jadi kesunahan yang dapat pahala juga. Karena sholat orang itu Pak, ketika dia sholat ternyata memang ada setan yang mengingatkan banyak hal sampai dia lupa berapa bilangannya. Ya Bu ya, makanya disunahkan kalau sholat sendiri sebisa mungkin siapnya itu bagus dengan cara apa? Wudhunya sempurna, sholat qobliyah dulu, biar ketika sholat fardu Pak itu dalam posisi yang benar-benar sudah siap. Ini yang pertama ya Bu ya, semoga bisa diterima jawabannya. Yang kedua berkaitan dengan sholat syuruk yang dilakukan setelah terbitnya Pak matahari. Ini Bu, dari awal ulama berbeda pendapat terkait sholat syuruk itu ada sholat sendiri atau sama dengan sholat duha. Ada yang bilang sholat syuruk adalah sholat syuruk sendiri, ada yang bilang sholat syuruk adalah sholat duha tapi di awal waktu. Dan ini Bu, memang ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena ada hadis yang spesifik menyebutkan pahalanya. Siapa yang sholat subuh berjamaah bersama imam, kemudian duduk zikir pada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ketika dia selesai sholat seperti dapat pahala Pak haji dan umrah ya Pak ya. Ini Bu, pahala tadi tidak ada ditemukan dalam sholat duha secara umum, tapi ada urutannya.
duduk, keliru. Sholat subuhnya berjamaah. Hadisnya ada dua, riwayat Imam Al-Baihaqi sama Imam Tirmidzi. Yang mana ada yang menyebutkan kalau riwayat Imam Al-Baihaqi sholatnya di masjid, kalau sholat riwayat Imam Tirmidzi yang penting sholat jamaah. Kemudian duduk zikir kepada Allah, kemudian berdiri untuk sholat 2 rakaat. Tapi kebanyakan ulama menyebutkan sholat syuruk sama dengan sholat duha, tapi pahalanya tambah. Makanya kalau niatnya gimana? Niatnya boleh kalau mau dilafatkan usolli sunnatan sholat duha boleh, atau usolli sunnatan sholat syuruki juga boleh, atau sholat al-isyraqi juga boleh. Kalau nggak pakai usolli juga boleh, karena orang itu Pak sholat itu nggak harus usolli ya Bu ya. Kalaupun kita berdiri Allahu Akbar, kok ternyata kita pengennya sholat syuruk, ya Allah aku pengen sholat syuruk, itu sudah dianggap sebagai niat ya. Tapi kalau mau diusollikan juga boleh, pakai sholat duha juga boleh, sholat syuruk juga boleh, insya Allah malaikatnya nggak keliru ngasih pahala. Mentang-mentang ini niatnya keliru berarti oh kamu nggak dapat, kenapa? Niatnya keliru ya enggak ya. Malaikatnya lebih tahu Bu. Yang penting tata caranya tadi dimulai dengan sholat subuh berjamaah ya Pak ya. Makanya ketika ulama mengatakan sholat syuruk adalah sholat duha, itu menganjurkan jangan langsung berdiri sholat ketika baru terbit banget, diundur 10-15 menit setelahnya biar matahari benar-benar sudah kelihatan, itu afdolnya. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau pernah ya bukan nggak perlu. Jadi sholat duha itu boleh sehari berkali-kali, tidak dilarang. Misalnya nih Bapak nih sholat syuruk, terus berangkat kerja dari rumah tadi sudah mandi jam 7, sholat lagi, sampai ke kantor sholat lagi. Ini kayaknya lagi banyak cicilan, jadi sholat duhanya banyak sekali. Itu tidak dilarang sehari sholat syuruk atau sholat duha berkali-kali di beda tempat, tidak dilarang selama masih di waktunya. Kalau hari Jumat misalnya, oh masuk masjid setengah 12, sekarang zuhurnya jam 12 kurang sedikit, ya udah plus sholat duha boleh nggak Pak? Boleh, karena tetap waktunya sholat duha. Oke Bu ya. Dan yang terakhir, pernah tidak sholat ini agak panjang, kalau kita undur dulu gimana, pertanyaan dan jawabannya gimana, boleh Bu ya? Ya, karena tentang pernah tidak sholat itu ternyata juga nggak cuma 1 orang 2 orang, banyak ya Pak ya. Dan kayaknya bapak-bapak yang senyum juga ini pengalaman nih kayaknya. Makanya secara umum mayoritas mazhab 4 mengatakan orang kalau tidak sholat kok masih percaya sholat itu wajib, berarti dia fasik tapi tidak kafir. Kalau fasik berarti tetap wajib mengganti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi tata caranya nanti kita akan lihat. Meskipun Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, termasuk ulama Saudi, termasuk Persis Muhammadiyah mengatakan yang tidak sholat sengaja meskipun percaya sholat wajib, tidak wajib diganti, cuma sholat sunnah, itu bukan kabar gembira, tapi kabar sedih. Kenapa? Menurut mereka yang tidak sholat meskipun percaya sholat wajib dianggap telah kafir. Makanya orang kafir nggak wajib sholat, wajibnya apa? Syahadat. Ya, ini nanti ada perdebatannya, insya Allah nanti akan saya bahas secara spesifik di pertemuan berikutnya. Dan karena sudah azan kayaknya Pak ya, kita akhiri dulu dan semoga nanti di pertemuan berikutnya juga saya akan buka tanya jawab. Kalau 15 menit kok kurang, nanti kita akan tambahkan 20 menit, penyampaian materinya sedikit saja, tanya jawabnya yang banyak. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.